Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Nur Hasana, mahasiswi dari jurusan Bimbingan dan Konseling Universitas PGRI Palembang. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang BK Karir menurut teori Donald E. Super. Sebelum kita memasuki materi, mungkin ada baiknya kita melihat sekilas biografi dari seorang Donald E. Super. Donald E. Super lahir pada tanggal 10 Juli 1910 di Honolulu, Hawaii. Dan Donald E. Super memiliki ayah seorang spesialis dan ibu seorang penulis. Donald E. Super berkuliah di Oxford University dan menerima gelar BA dalam sejarah ekonomi. Donald E. Super wafat pada tanggal 21 Juni 1994 di Savannah, Georgia, Amerika. Baiklah, kita akan memasuki materi. Pandangan Donald E. Super tentang perkembangan BK Karir. Donald E. Super merencanakan suatu pandangan tentang perkembangan karir yang berlingkup sangat luas, karena perkembangan jabatan itu dipandang sebagai suatu proses yang menyangkut banyak faktor. Faktor-faktor itu sebagian terdapat pada individu itu sendiri dan sebagian terdapat dalam lingkungan hidupnya, yang semuanya berinteraksi satu sama lain dan bersama-sama membentuk proses perkembangan karir seseorang. Pilihan jabatan merupakan suatu perpaduan dari kemampuan intelektual dan faktor-faktor di luar individu seperti taraf kehidupan, sosial ekonomi keluarga, tuntutan-tuntutan lingkungan kebudayaan, dan kesempatan-kesempatan yang tersedia. Namun, titik beratnya terletak pada faktor-faktor pada individu itu sendiri. Unsur yang mendasar dalam pandangan Donald E. Super adalah konsep diri atau gambaran diri sehubungan dengan pekerjaan yang khas dilakukan dan jabatan yang akan dipangku atau vocational self-concept yang merupakan sebagian dari keseluruhan gambaran tentang diri sendiri. Dengan demikian, seseorang mewujudkan gambaran diri dalam suatu bidang jabatan yang paling memungkinkan untuk mengapresiasikan diri sendiri. Kedua, teori perkembangan karir menurut Donald E. Super. Pada tahun 1950-an, Donald E. Super bersama sejumlah koleganya mulai memformulasikan teori perkembangan karirnya. Suatu perangkat dengan 10 proposisi mengenai struktur dan sifat pengembangan karir. Mengenai struktur dan sifat perkembangan karir diterbitkan pada tahun 1953 dan pada tahun 1957 dilakukan lagi penambahan 2 proposisi. Yang ketiga, konsep-konsep umum teori Donald E. Super. Untuk menyusun teori perkembangan jabatan, Donald E. Super telah mengemukakan konsep-konsep umum sebagai berikut. Yang pertama, perbedaan-perbedaan individu. Tiap-tiap orang memiliki perbedaan individu ini secara luas telah diterima oleh psikologi vokasional dan pendidikan dewasa. Rintangan ciri-ciri kepribadian ini luasnya terdapat dalam diri individu dan antar individu. Yang kedua, pola-pola kemampuan kerja. Setiap individu akan menemukan pilihan pekerjaan yang sesuai dengan pola-pola kepribadian. Yang ketiga, pola identifikasi dan peranan model yang diperoleh. Peranan atau orang serta orang dewasa memiliki pengaruh yang cukup besar dalam membentuk arah dan minat jabatan dan konsep diri anak. Dan yang keempat, tingkatan-tingkatan kehidupan. Tingkatan-tingkatan kehidupan mempengaruhi arah pilihan jabatan dan penyesuaian diri pada setiap individu. Dan yang kelima, konstituitas penyesuaian. Individu-individu baik secara remaja maupun pemuda dalam kehidupannya melalui kenyataan sebagai gambaran atau penjelasan sehari-hari selalu melihat kenyataan sebagai gambaran atau penjelasan proses kompromi antara konsep diri dengan realitas atau kenyataan. Dan yang keenam, pola karir. Pola karir pada seseorang itu terbentuk dari semenjak awal kehidupan individu itu sendiri. Yang ketujuh, perkembangan dapat dibimbing. Perkembangan individu yang dilalui sepanjang tahap-tahap atau tingkat-tingkat kehidupan itu
dapat dibimbing. Dan yang ke-8, pengembangan hasil interaksi. Pada hakikatnya, interaksi antara individu dengan lingkungannya akan memberikan pekerjaan dan jabatan tertentu. Dan yang ke-9, dinamika pola karir. Faktor interaksi antara individu dan lingkungan memiliki pengaruh pada dinamika pola karir individu. Kemampuan kerja, perbedaan individu, status dan peranan, kepuasan terhadap suatu pekerjaan atau tugas itu tergantung pada sejumlah mana pekerja atau tugas pada pandangan hidup itu yang dihayati oleh 10. Pekerjaan perkembangan pandangan hidup. Dipandang bahwa pekerjaan dan pandangan hidup itu sesuai dengan potensi-potensi nilai yang dimiliki individu. Dan berikutnya, materi proses pengembangan karir. Proses perkembangan karir dibagi menjadi 5 tahapan, yaitu yang pertama, fase pengembangan atau growth, dari lahir sampai umur 15 tahun. Dalam fase ini, di mana anak mengembangkan berbagai potensi, sikap-sikap, minat-minat, dan kebutuhan-kebutuhan yang dipadukan dalam struktur gambaran diri atau self-konsep struktur. Dan kedua, fase eksplorasi dari umur 15 sampai 24 tahun. Dalam fase ini, di mana orang muda memikirkan berbagai alternatif tetapi belum mengambil keputusan yang mengikat. Dan dalam fase ketiga itu fase pemantapan dari umur 25 sampai 44 tahun. Dalam fase ini berceritakan usaha-usaha memantapkan diri melalui pengalaman-pengalaman selama menjalani karir tertentu. Dan yang keempat, fase pembinaan dari umur 45 tahun sampai 64 tahun. Dalam fase ini, di mana orang yang sudah dewasa menyesuaikan diri dalam penghayatan jabatannya. Dan yang kelima, fase kemunduran. Bila orang sudah memasuki masa pensiun dan harus menemukan pola hidup baru setelah melepaskan jabatan. Kelima tahapan tadi dipandang sebagai acuan bagi munculnya sikap-sikap dan perilaku yang menyangkut keterlibatan dalam suatu jabatan yang tampak dalam tugas-tugas perkembangan karir. Yang pertama itu kristalisasi antara umur 14 tahun sampai 18 tahun, di mana yang bersifat kognitif dengan mengharuskan individu untuk meneruskan dan merumuskan ide-ide tentang pekerjaan yang sesuai untuk diri sendiri dan situasi hidupnya. Yang kedua, spesifikasi antara umur 18 sampai 24 tahun yang bercirikan mengarahkan diri ke bidang jabatan tertentu dan mulai memangku jabatan itu. Dan yang ketiga, implementasi antara umur 21 sampai 24 tahun. Periode ini yang mencirikan membuktikan diri mampu memangku jabatan yang terpilih. Dan yang keempat, stabilisasi antara umur 24 sampai 35 tahun. Periode ini mengkonfirmasikan karir yang disukai dengan pengalaman kerja yang sesungguhnya dan penggunaan bakat untuk menunjukkan bahwa pilihan karir sudah tepat. Dan yang kelima, konsolidasi umur 35 tahun sampai masa pensiun. Periode ini pembinaan kemapanan karir dengan meraih kemajuan dan memperoleh status senioritas. Berkaitan dengan tugas-tugas perkembangan karir, Donald E. Super mengembangkan konsep kematangan vokasional yang menunjukkan pada keberhasilan seseorang menyelesaikan tugas-tugas perkembangan vokasional yang secara khas bagi tahap perkembangan tertentu. Indikasi-indikasi dari kematangan vokasional adalah misalnya kemampuan untuk membuat rencana, kerelaan untuk memikul tanggung jawab, dipertimbangkan serta akan faktor-faktor internal dan eksternal yang harus dipertimbangkan dalam membuat pilihan jawaban atau memantapkan diri dalam suatu jabatan. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.